Kenapa? Karena memang di dunia didesain sekarang, iblis mendorong kita ke sana. Memang sekarang didesain seperti itu. Kita mencintai dunia banget, kita nggak perlu stres. Aduh, gue pengen mencintai dunia ini. Nggak mungkin. Kita udah otomatis mencintai dunia. Tapi saat kita memilih untuk mencintai Tuhan, untuk mengenal Tuhan, itu suatu hal yang berbeda.
Tuhan kami dapat bersama-Mu Tuhan. Kami bisa belajar kebenaran firman-Mu Bapa. Dan saatnya Engkau berbicara kepada kami semua. Berbicara lewat hamba ya Tuhan. Kami semua siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat datang di Ribuan bagi yang baru. Anda welcome banget di sini. Nah, perjalanan hidup sebagai seorang anak Tuhan harusnya bisa kita pandang sebagai sesuatu yang sangat serius, sesuatu yang sangat penting, dan harus kita berikan atensi atau perhatian lebih banyak. Sebuah perjalanan yang tidak hanya menyita perasaan, tetapi juga kehidupan kita. Karena tidak hanya dibayar dengan beragama, tetapi juga bertuhan. Karena orang beragama belum tentu bertuhan. Perjalanan sebagai seorang anak Tuhan tidak bisa dibayar hanya dengan ke gereja seminggu sekali. Tidak hanya dilihat sebagai kehidupan beragama yang harus mentaati hukum-hukum agama, perintah-perintah agama, atau jadwal-jadwal ibadah agama. Bukan juga persembahan yang kita sisihkan untuk gereja, tetapi hidup yang diserahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Tetapi di dalam kehidupan itu ada perasaan, pikiran, dan tenaga. Dengan kata lain, perjalanan hidup sebagai seorang anak Tuhan adalah sebuah perjalanan yang menghabiskan perasaan, tenaga, dan pikiran kita. Masalahnya dewasa ini apakah banyak yang menyadari hal itu? Orang memandang kekristenan sebagai sesuatu yang murah. Orang memandang kekristenan sebagai sesuatu hal yang mudah. Karena mungkin ada dua faktor. Mungkin yang pertama, dia tidak tahu kalau ternyata menjadi pengikut Kristus itu harganya sangat mahal. Harganya sangat mahal. Mungkin orang nggak tahu. Tapi faktor kedua, mungkin orang tahu, tapi dia tidak mau tahu. Nah, siapakah kita? Di manakah kita? Kita di posisi yang tidak tahu, atau kita di posisi yang tahu, tapi kita tidak mau? Mungkin sesuatu hal yang baik bagi kita adalah ketika kita mulai bandel, kita mulai tidak menjalani kehidupan kekristenan kita dengan baik, lalu Tuhan datang dengan geledik yang sangat keras, jeger, turun dengan malaikatnya 20 di belakang bawa pedang, kemudian nodong kita semua. Oh, bertobat nggak? Gua tebas nih, kata malaikat. Bertobat nggak? Nah, mungkin bagi kita itu baik, karena oh iya Tuhan, maaf Tuhan, gua bertobat. Tapi masalahnya Tuhan nggak begitu. Tuhan seperti membiarkan manusia berjalan sendiri, berjalan terus. Ditegur pun mungkin manusia ini juga nggak sadar, dibiarin terus. Sibuk dengan kehidupan kita. Kita sibuk kuliah, sibuk cari duit, sibuk nyari jodoh. Kali kalau yang jomblo ketuaan, maaf ya kata ketuaan ya, atau jomblo akut, jomblo kronis, sibuk gitu. Karena kita suka sibuk kok di situ. Kalau soal kuliah ya memang sibuk, soal pekerjaan pasti sibuk. Soal jodoh, bagi orang-orang yang udah mulai 26, 27, single, apalagi cewek, ini sih nggak mau dari siapapun ya, itu pasti mulai ibarat Ultraman, udah nyala merah-merahnya. Wah, deadline nih. Gue mesti buru-buru kelarin nih deadline-nya. Udah stres sendiri. Sampai Tuhan diajak mikir juga, Tuhan tega gue jomblo. Adamanya Tuhan kasih Hawa, gue dikasih siapa ya? Kan di taman kan ada banyak, ada Adam, ada Hawa, ada binatang-binatang, ada monyet, macan. Tuhan kasih buat Hawa tuh Adam, masa Tuhan kasih gue monyetnya? Kan gak mungkin Tuhan. Ayo dong besoknya dua lagi Tuhan. Ayo dong Tuhan, masa gue sendiri sih? Besoknya lagi minggu depan, Tuhan tega banget sih. Stres sama sendiri Tuhan. Wah, teman-teman saya udah menikah semua Tuhan.
Saya cuma datang ke pameran wedding doang, Tuhan. Sendirian lagi. Kagak kesian apa sama gue, Tuhan? Tuhan diajak mikir soal jodoh. Nah, kita selalu sibuk dengan hal-hal seperti itu. Tanpa kita tahu, sebenarnya kita dalam sebuah perjalanan kekristenan untuk menjadi seorang anak Tuhan yang baik. Di dalam kehidupan itu ada pikiran, perasaan, tenaga. Dan dalam pertolongan rohani itu ada salib yang harus kita bawa. Salib arti segala hal daging yang kita senangi dan kita inginkan, tetapi harus kita tanggalkan demi pertolongan kita, petualangan perjalanan kita kepada Tuhan. Alkitab berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tuhan tidak memilih dengan sembarangan. Bukan kayak main dadu, orang tunjuk-tunjuk, mau kalau cantik masuk surga, mau kalau tidak masuk neraka. Lu kaya masuk surga, lu miskin masuk neraka. Tuhan gak begitu. Tuhan memilih orang yang juga memilih Tuhan. Tuhan memilih orang yang juga memilih dirinya sendiri. Kalau orang itu tidak memilih Tuhan, saya nggak yakin Tuhan memilih dia. Tapi kalau kita berjalan dalam Tuhan, Tuhan akan mengirim kita. Nah, tergantung respon kita masing-masing. Masalahnya, siapa yang mau kehilangan kesenangan dunia? Sangat sedikit. Bahkan saya yang ngomong seperti ini, itu pun susah meninggalkan kesenangan dunia. Emang gak mau jalan-jalan ke luar negeri? Emang gak mau lu punya mobil bagus? Emang gak mau rumah lu renov, gede, ada kolam renang? Jadi kalau renang gak usah bayar mahal-mahal lu ke Gading Sport Club yang katanya berenang bayar tahunnya sekian juta, 10 juta setahun. Mending kita punya kolam renang dong, kan kita bisa mikir gitu. Saya juga mikir begitu. Saya ngomong sama istri saya, yang kalau pindah rumah kayak bagus nih punya kolam renang. Kalau itu lagi belum ada, nggak apa punya impian nggak ada salahnya dong, sih kan gitu kita. Nah, perjalanan hidup dengan Tuhan padahal adalah sesuatu yang menggembirakan dan membanggakan bagi orang yang mencintai Tuhan. Pernah nggak sih kita bayangin, kita berjalan bersama Allah semesta alam, Raja segala raja, dan kita berada dalam hatinya. Alkitab berkata kita tuh biji mata Tuhan. Pernah dong kalau kamu mau dipukul, mau disambit teman, mau dijorokin teman, pasti merem. Pasti merem dulu baru kita mau dipukul teman, kita merem dulu baru ngeles. Semua merem dulu. Nah, segitu refleksnya Tuhan berikan kita refleks untuk menjaga mata kita. Masa Tuhan gak lebih daripada itu menjaga kita? Wah, Tuhan terlalu perfect dan hebat dalam menjaga kita. Tapi masalahnya, menjaga di situ bukan berarti kita dibikin kaya raya senang-senang terus. Justru kalau kita kaya, kita rusak. Dan Tuhan menjaga kita di situ. Kita tuh biji mata Tuhan. Kok kita nggak mau berjalan dalam Tuhan? Seberapa hebatnya kita sampai kita tidak peduli kita berjalan dalam Tuhan atau enggak? Seberapa jagonya kita, seberapa hebatnya kita, sampai kita bisa bersikap seakan-akan tanpa Tuhan kita baik-baik aja. Siapa apa sih kita? Kita tuh hanya manusia di planet yang kecil, dan kita tuh kecil banget di planet bumi ini, dan masih ada triliunan planet yang bahkan ratusan kali ribuan kali besar dari matahari. Kita tuh kecil, kita berkata kita debu dalam debu, itu bener banget. Kita tuh bener debu dalam debu. Tapi betapa belagunya kita sama Tuhan. Dalam perjalanan hidup sebagai anak Tuhan, saya mau menjelaskan 3M. Menguras, menutup, dan mengubur. Oh enggak, itu demam berdarah. Itu DBD. Karena di kompleks saya beberapa bulan terakhir ditulis kawasan rawan DBD. Itu kompleks rumah gua, berapa buset. Jangan gua di DBD nih kan. Menguras, menutup, dan mengubur atau menimbun. Itu 3M di DBD. Demam berdarah, DBD bener ya. Nah, hari ini kita belajar 3M yang lain. 3M ini dapat kita gunakan dalam perjalanan petualangan hidup kita bersama Tuhan. M yang pertama, memilih. Pilih siapa nih? Jodoh. Yang cewek ada 5 aja di depan. Kita buka kitab kita, Matius 6 ayat 24.
Jose tolong tampilkan Matius 6 ayat yang ke-24. Udah, lihat sini aja, gak apa-apa, gratis. Bisa tinggal doang. Saya bacakan ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada di dalam hidup ini ya, itu pasti selalu diperhadapkan, kita selalu diperhadapkan dengan dua pilihan. Itu udah pasti, nggak mungkin lepas daripada itu. Yang pertama Tuhan, yang kedua apa? Dunia. Kita hidup di dalam dunia, kita tidur dalam dunia, kita mandi di dunia ini. Lo nggak bilang, gue mandi di surga kak? Enggak, lo mandi di dunia, lo mandi di kamar mandi lo. Kak, saya tidur di awan-awan kak? Enggak, lo tidur di rumah lo. Kita tidur di dalam dunia ini. Segala aktivitas kita lakukan di dalam dunia ini. Tapi bukan berarti kita bisa memilih dunia. Dunia itu sangat indah. Dunia itu sangat indah. Banyak hal di dalam dunia ini yang dapat menggoda kita. Kekayaan, gelar, kehormatan, sahabat-sahabat. Wah, pangkat. Gila, siapa yang gak mau hal ini? Siapa yang gak mau hal ini? Mungkin kita di gereja, sekarang mungkin dengerin saya sharing, mungkin kita bisa bilang, betul, gue gak bakal milih dunia. Lo keluar pintu, lo ngeliat orang bawa Ferrari, minimal, oke lah lo bawa motor, lo gak punya mobil, lihat orang bawa Avanza aja, juga lo enak ya. Apalagi hujan-hujanan, nyakar motor biasanya berteduh di mana? Di bawah jembatan, betul nggak? Kalau hujan-hujan kan kayak di bawah flyover lah, kata kerennya deh, di bawah flyover gitu kan, berteduh gitu loh, lihat mobil, terus mobil itu nyimpatin kita, wah kena muka kita enak ya bawa mobil ya. Nah, terlalu gampang kita untuk benar-benar nyaman dengan dunia ini, terlalu gampang banget. Kedua, apa? Misalnya kehormatan. Siapa sih gak senang dihormatin? Manusia itu pada dasarnya sangat ingin dihargai. Itu udah manusiawi. Lu ketemu orang dikit, contohnya misalkan sebuah gereja, kalian datang, Asyar, kalian salaman sama Asyar di depan sana. Asyar itu ngobrol salaman sama kalian sembari ngobrol sama orang. Iya lucu ya. Kalian udah shalom dia, lucu ceritanya tuh, lucu. Lu tersinggung gak? Begitu mudahnya kita tersinggung. Karena naluri kita terlatih untuk mau terus dihargai. Nah, memilih Tuhan itu bukan berarti tidak terhormat, miskin, nggak bergelar, diinjak-injak orang, enggak, sama sekali nggak begitu. Tapi memilih Tuhan, kita tidak menganggap hal itu sebagai suatu hal yang lebih atau membuat kita nyaman. Jujur ya, pernah ngerasain nggak? Ini buat yang kerja. Begitu tanggal-tanggal tua nih, udah tanggal 25, 26, 27, yang kalian harapkan apa? Gaji turun akhir bulan biasanya kan, atau mungkin ada yang awal bulan, saya nggak tahu. Begitu turun, minggu pertama biasanya udah mulai terkuras sampai 50%. Ini biasa aja nih, saya sih nggak ada siapa-siapa nih, tapi pengalaman sih begitu. Begitu gaji turun, tanggal 30, besoknya tanggal 1, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, udah bisa dari 5 juta, langsung tiba-tiba tanggal 10, gila udah tinggal 2,5 atau tinggal 2 juta. Pernah nggak sih berasa? Biasa cepatnya habis gitu loh. Tengah bulan udah mulai krisis nih, udah mulai jaga-jaga makan nih. Awal bulan mah langsung, mau makan di mana? Mau makan siang di Singapura, makan malam di Los Angeles, gue bayarin semua. Udah belagu banget gitu kan ya di sana ya. Terus misalnya makan bareng teman-teman, bang bro, gue bayar sendiri. Coba akhir bulan, teman kita ada, bro ini segini nih, 300.000, kita pura-pura mobil. Enak mobilnya. Bisa lagi gitu. Kita pura-pura nggak dengar. Kenapa? Karena dompet kita tipis. Ini dia kakak mentor, dia kakak Jovit makan masa gue disuruh bayar. Katanya mentor bayarin dong. Kan bisa gitu loh. Misalnya tadi anak remaja Fit ya, contoh aja Fit. Panik, berasa panik. Tapi satu hal yang saya ingat ya, begitu saya persiapan sharing saat ini, saya ingat waktu dulu rumah saya mau dibakar massa tahun 98. Itu waktu kerusuhan 98.
Kan mungkin orang tua saya sering cerita di mimbar. Tapi kalau dari saya sendiri saat itu, saya masih tahun 98, saya masih masih SD, itu mah kelas 4, kelas 3 kali. Di umur segitu, rumah saya lantai 5, bukan gede, tapi asrama. Asrama nih, bukan gede rumah gua, 5 lantai kagak, asrama nih. Saya ke atas lantai 5. Bapak saya dikirim surat, orang tua saya tinggalkan gedung itu sekarang. Karena gedung itu kan dia akan dibakar. Itu dikirim oleh polisi. Gua nggak ngerti masa jalan ke sini, tapi polisi kirim surat. Hebat ya bisa gitu loh. Intel hebat banget. Ada surat langsung kirim ke bapak saya, tinggalkan gedung itu sekarang. Itu masa lagi jalan, tapi surat udah nyampe ke rumah. Itu gua nggak ngerti gimana. Baru baca sekali dong. Bapak saya cuma bilang, enggak, saya tetap di sini. Dan gue kan belum ngerti macam-macam ya, tapi panik sih. Dia bilang gimana gue diserang masa, gue digataknya pingsan kali kan? Ya kan, gak usah diserang, gue digataknya pingsan kali kan? Udah dong. Dari Pelni rumah saya itu jaraknya dari sini sampai ke Sunter lah, bolehlah Sunter. Sunter yang dekat flyover, dekat banget kok. Bakar beton. Begitu kan? Bakar beton. Udah, gak lama, bokap saya telepon lagi. Pak, Bapak masih tinggalkan gedung itu sekarang. Terus bapak saya bilang, enggak, saya tetap di sini. Bakar beton. Cewek-cewek udah nangis di lantai 4, nangis berdoa. Semua cewek kan serama pendeta. Enggak cowok ada cewek yang cewek nangis di lantai berapa tadi? Di awal lantai 4 nangis-nangisan. Cowok-cowok udah seminggu siapin bambu runcing mau perang. Kan ada orang-orang Papua, Ambon, Batak, Manado. Wah, tuh lu tahu dong, lu senggol bacok, ya kan? Emosian kan? Tapi nggak semua, banyak Ambon yang baik, nggak semua. Tapi galak pun belum tentu jahat. Nah, gue nih mau klarifikasi nih, biar gue nggak rasis nih tadi kira nih kan. Udah siap bambu runcing. Saya ingat banget saya dikasih 1 bambu runcing. Pan, ini buat jaga-jaga. Saya masih SD, bambu runcing. Ngapain ngangkatnya aja gue kagak kuat. Gue disuruh bela diri gitu kan. Tapi udah ambil pegang. Akhirnya, tapi bisa pas itu hilang, nggak tahu mana. Padahal saya mau kenangan banget diajak perang sama orang mana ya? Orang Dayak apa gitu yang masuk sekolah pendeta. Wah, bambu runcing belajar susah udah. Hidran yang buat nyemprotin api disudut-sudut taruh. Di lantai 5 di balkon batu bata sambitin ke bawah. Wah, itu udah kayak perang Lord of the Rings, tuh nggak sih? Lord of the Rings yang mau lawan orc kan, ogre ya, lawan monster gitu. Udah siap perang nih bawah. Nah, gue di lantai 5. Saya bapak saya lantai 5 sama ada jajaran pasukan lantai 5. Saya ngelihat masa di ujung. Itu saya sempat ngelihat. Jadi Petamburan itu ada 4 jalur, 2 jalur ke kiri, jalur ke kanan. Nah, itu semua penuh orang dan panjang ke belakang. Itu berapa ribuan gue nggak tahu. Berapa ribuan nggak tahu. Bakar beton. Wah, gue jadi gabi panggang samcat nih. Mampus nih gue bilang kan, di samcat nih gue kan. Nah, tapi saya waktu itu belum ngerti rasa takut. Tapi suatu ketika mereka udah mau masuk gang, jadi ada gang dulu sekitar 20 meter baru ketemu asrama. Mereka mau masuk gang. Tiba-tiba masyarakat dari bawah naik. Dari bawah naik masyarakat, gabung ke mereka. Tiba-tiba mereka belok loh. Bakar politron. Di situ ada gudang gede banget politron, bener-bener gede banget. Itu ada TV, kulkas, beberapa politron di situ. Satpamnya udah bilang, jangan bakar, boleh ambil tapi jangan bakar gudangnya. Di gudangnya dibakar juga loh. Kurang ajar buat orang. Emosi banget kan? Lo tinggal ambil susah amat sih, lo pakai bakar-bakar sekarang bikin repotnya kan? Ambil udah gampang, lo nggak perlu bakar-bakar lagi. Dibakar ibu-ibu buat TV 40 inch. Lo bayangin nggak ibu-ibu buat TV segitu gede? Dan TV zaman dulu nggak kayak sekarang begini. Yang gendut belakang, iya kan? Gendut belakang. Yang gendut belakang itu ibu-ibu bawa TV segitu gede. Gila, buset, berapa gue kalah kuat, gue bilang, gotong. Saya sih. Jadi ada anak asrama yang keluar, jadi pura-pura kita masak gitu, pura-pura, jadi mantau aja. Ibu bawa kulkas kecil, mesin cuci, semua dibawain. Gue kan tenang aja dong, maksudnya gue belum ngerti banget gitu, gue masih SD gitu. Tapi sekarang, saya mikir diri saya sekarang. Coba dan kalian, teman-teman, bapak ibu sekalian, coba bayangin. Kalau kalian di posisi itu, kalau kita di posisi itu, kita gimana? Dulu saya masih kecil, jadi takut. Masih belum gitu ngerti. Tapi kalau sekarang, tiba-tiba ada ribuan orang datang, bunuh dia, bunuh. Gimana? Atau rumah kita udah diancam. Minggu depan saya nyerang rumah kamu ya, misalnya gitu, atau gimana?
Seberapa kita khawatir? Seberapa kita khawatir? Nah, kita semua gampang khawatir. Kita sering merasa nyaman, senang, dan bangga jika memiliki gelar yang tinggi atau terhormat ataupun kaya. Tetapi tanpa sadar, hal itu tidak akan bisa menyelamatkan saudara. Kalian di kondisi seperti saya, lu punya duit 10M, nggak bisa nyelamatin juga. Kalian punya backingan tentara yang sebanyak-banyaknya. Kalau tuh masa di depan, kalau itu masa di depan kalian udah tinggal 150 meter, kalian juga nggak bisa selamat. Nah, saat itu terjadi kita gimana? Tidak ada yang dapat membuat kita ngerasa tentram sebenarnya. Semua itu cuma mimpi. Punya duit senang ya, punya backingan preman asik nih. At the end kamu akan tahu kalau itu semua tidak membuat kalian masuk surga. Dengan kata lain itu tidak bisa menyelamatkan kalian. Nah, ketika kita memilih dunia atau Tuhan, tadi kita berkata apa? Coba Joseph tampilin lagi Joseph. Ketika kita memilih salah satu yang menjadi perahu kita atau Tuhan kita, kita berkata kita akan membenci yang satunya. Jangan pernah berkata, ada tuh. Ia kan karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Jangan pernah bilang, God I love you Tuhan, aku sayang banget sama Tuhan. Kalau kita masih menyintai dunia, kita nyaman dengan uang yang banyak, kita nyaman dengan gelar-gelar kita ngerasa gue hebat banget nih, I'm someone with this. Gue seneng banget dengan ini semua. Dan kita berkata ke gereja, Tuhan aku mencintai kamu. Bullshit. Itu bohong. Tidak mungkin orang bisa mencintai dua-duanya. Karena jika kamu mencintai Tuhan, kamu akan menganggap keindahan dunia ini sebagai satu hal yang udah begitu aja. Tapi saat kamu mencintai dunia, kamu akan menganggap Tuhan sebagai seorang, bukan sebagai seorang, tapi sebagai bongkahan batu yang cuma disembah doang. Padahal dia pribadi dan juga ingin mencintai dan dicintai. Nah, apa yang kita pilih sekarang? Apa yang kita pilih sekarang? Dua orang yang memilih dunia dan Tuhan, mungkin sekarang katanya nggak beda. Coba kalian teman-teman kalian yang di luar sana yang bahkan ngaku beragama juga kagak. Bedanya apa sama kita? Mereka bahkan bisa lebih makmur loh daripada kita. Mereka lebih kaya. Kayak gak ada bedanya. Tapi tunggu tanggal mainnya. Ketika Tuhan datang, semua akan melihat di sana. Nah, ketika kita mulai memilih, yang pertama, kalau di demam berdarah itu mulai menguras. Kalau kita bilangnya tadi apa? Memilih. Ketika mulai memilih, yang kedua adalah mengenal. Aku memilih Tuhan. Oke. Then what? Kalau kita memilih dunia, orang yang memilih dunia nggak peduli Tuhan, itu nggak berat untuk mengenal dunia. Percaya deh. Coba deh kita nyaman sama dunia ini. Kita keberatan nggak sih? Santai aja. Kenapa? Karena emang dunia didesain. Sekarang iblis mendorong kita ke sana. Memang sekarang didesain seperti itu. Kita mencintai dunia banget. Kita nggak perlu stres. Aduh, gue pengen mencintai dunia ini. Nggak mungkin. Kita udah otomatis mencintai dunia. Tapi saat kita memilih untuk mencintai Tuhan, untuk mengenal Tuhan, itu suatu hal yang berbeda. Mengenal Tuhan adalah kita tahu pribadinya, kita tahu kehendaknya. Dan sini dibutuhkan satu hal, konsistensi dalam mengenal Tuhan. Berapa sering kita berlutut di kaki Tuhan setiap hari? Berapa sering kita angkat tangan kita di rumah, kita menyembah Tuhan? Seberapa sering? Karena kalau hal itu tidak pernah kita lakukan, sampai mati kita akan kenal Tuhan. Dengar firman yang baik itu penting, belajar kebenaran yang baik itu sangat penting. Tapi bertemu dengan Tuhan itu juga sangat penting. Dan untuk hal itu gak mudah. Saya juga naik turun. Saya biasa doa di rumah kalau istri saya udah tidur. Dia selalu tidur duluan. Gak ada yang cuma semenit dia udah tidur. Cepat banget, itu kayak anugerah gitu. Kan biasanya tidur susah ya. Dan kita tidur susah banget. Wah dia tidur sekali, kok tidur ya? Ngorok dikit lagi. Oh gak bercanda. Nah saat dia tidur, itu kesempatan saya untuk berdoa. Dia pernah sih ngajak bareng. Kita kadang-kadang bisa juga selalu tidur doa bareng, dia tidur. Tapi saya bilang sama dia, pertemuan dengan Tuhan itu khusus. Ada saatnya kita berdoa bareng-bareng, tapi ada saat juga kita berlutut sendiri di depan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu pribadi kok. Gak bisa Tuhan, karena kamu istrinya si A, kamu masuk surga deh. Karena istri kamu baik, kamu kita masuk surga. Oh gak bisa. At the end sendiri-sendiri kita bertemu Tuhan.
Saya ngomong gitu sama dia, yang kalau doa sorry kita bisa doa bareng, tapi saat kita mau ketemu Tuhan sendiri-sendiri. Nah kalau dia pagi biasanya, pagi jam 7 ya kalau nggak salah ya, saya malamnya jam 11. Dan untuk berlutut di kondisi yang gadget di depan mata, ada IG yang mesti di like, ya enggak? Ada WhatsApp yang mesti dibalas, yang mesti dibalas. Ada apa lagi sekarang? Ada game yang mesti diperhatiin. Game mesti diperhatiin. Game mesti diperhatiin. Hah? Pokemon Go. Wah, udah lama ngapain nih? Udah bertobat nih kayaknya. Udah lama ngapain nih bertobat nih? Boleh jual account, boleh jual account. Bercanda. Nah, pertemuan dengan Tuhan itu sangat penting. Dan saya selalu mau kasih waktu. Saya berlutut gitu, berlutut. Dan saya selalu berlutut, nggak pernah duduk. Saya mau belajar menghargai Tuhan, walaupun oke lah. Berlutut tidak menunjukkan hati yang belum tentu hati lu berlutut gitu. Terserah lu mau apa. Tapi saya belajar berlutut. Dengan berlutut saya mau belajar memberikan nilai tinggi Tuhan. Karena percayalah, saat kita bertemu dengan Tuhan di surga, kita akan berlutut bertemu dengan Tuhan. Begitu hebatnya, begitu besarnya Tuhan, begitu mulianya Tuhan. Sampai berdiri pun kita nggak sanggup. Kita berlutut, kita berkata, Tuhan, apa yang hari ini aku lakukan salah di matamu? Nah kita mengoreksi diri dari pagi. Pagi ini gue maki-maki orang di jalan karena mobil gue di backpack. Siang tadi gue rendahkan orang dan dalam hati gue berkata, kalau ada kesempatan gue akan serang lu balik. Di sore hari ketika pulang dari kerjaan, bos kita nyuruh kita lembur dan kita berkata, sialan lu bos, untung lu bos. Kalau bukan bos, udah gue gatak-gatak loh misalnya gitu. Koreksi. Dari situ kita bertemu Tuhan. Dan satu hal yang menarik ya, saya mau sharing sama teman-teman semua. Tuhan yang kalian ajak ngobrol, Tuhan yang kalian ajak komunikasi, adalah Tuhan yang ingin berkomunikasi dengan kita. Tapi jangan harap Tuhan mau berkomunikasi dengan kita kalau kita tidak memberikan waktu berkomunikasi dengan Dia. Tuhan itu maha baik tapi nggak murah. Saya berlutut gitu. Saya juga ngerasa kadang-kadang nggak dijawab. Ngomong sendirian, tapi biarin terus. Dan kayaknya biasanya kalau penyembahan ada rasa merinding dikit. Itu yang biasanya lah yang biasa kita alami. Merinding, ada Tuhan, misalnya gitu. Saat itu nggak merinding dan biasa aja, hati males. Dan saat itu kamu harus setia betul terus sampai Tuhan datang. Tuhan datang maksudnya bukan datang kiamat ya, tapi Tuhan datang benar-benar menjamah kita. Dan itu dibutuhkan konsistensi. Suara Tuhan itu yang lembut. Percayalah, kalian rajin berlutut. Kalian akan mendengar suara Tuhan dalam hati kalian yang sangat halus dan memiliki karakteristik yang berbeda dari suara hati kalian. Ini pengalaman saya pribadi. Kenapa? Karena kalian pernah bayangin nggak beda suara hati sama suara Tuhan? Pernah nggak? Suara Tuhan gimana cara bedanya? Sama-sama di suara dalam doang, cara membedakannya gimana? Pasti susah. Bahkan hampir nggak bisa. Kita kadang misalkan pengen ini, tiba-tiba ada suara, ya apa enggak ya? Lu bakal ragu, ini suara Tuhan apa ya? Tuhan ngomong iya atau enggak ya? Lu bakal bingung. Tapi ternyata Tuhan memiliki karakteristik suara yang lembut dan lu pasti tahu. Saat Tuhan ngomong sama kita saat itu juga kita akan tahu. Oh ini Tuhan yang ngomong. Itu hebatnya Tuhan. Dan saya nggak bisa jelasin lebih daripada ini, karena itu pengalaman pribadi masing-masing. Nah, bayangkan suara itu terus ada dalam diri kita, 24 jam setiap hari. Betapa kudusnya kita bisa hidup. Betapa kudusnya kita bisa berjalan dalam Tuhan setiap hari. Wah, itu gol terindah teman-teman. Itu gol terindah loh. Nah, dibutuhkan konsistensi. Ketika memilih, kita mengenal sama seperti orang mau pacaran. Gue yakin ya, pasti kalian dalam memilih pacar pasti ada karakteristiknya juga, ada kriteria. Gak mungkin lu keluar dari sini tiba-tiba ke WC ada mas-masnya, mas jadi pacar saya enggak. Kan gak mungkin begitu. Atau yang cowok, misalnya siapa ya? Jason dengan kamera WC terus ada Mbak Maestar, kayaknya Mbak jodoh saya deh. Mbak malah gak pegang tangan, langsung pegang pipi. Mbak, gila, serem abis, horor banget. Gak mungkin, bukan berarti mereka jelek ya, tapi pasti kita gak sembarangan memilih. Pasti kita punya kriteria. Ketika kita mulai memilih, kita memilih jodoh kita, misalnya Jason mau milih si A, walaupun si A ini mau atau enggak tahu. Terus Jason milih B lagi, B ini mau sama dia A atau enggak, kita nggak tahu. Tapi ketika memilih, untuk tahap selanjutnya adalah apa? Kita pasti chatting.
kita pasti mengenal dia lebih lanjut. Misalkan nama ceweknya siapa ya? Siapa San? Atau San? Siapa San? Siapa San? Mana? Siti. Ngomong sama Dogi dong. Sit, gitu kan. Sit, kamu lagi ngapain? Kebetulan aku di rumah sendirian nih. Enggak sih. Aku lapar sebenarnya. Rumahnya malah jauh. Siti misalnya rumahnya di Bogor, dia di Bekasi. Wah, Bogor Bekasi kan, buset. Itu pacaran yang menghabiskan dana bensin, ya kan? Ngabisin bensin. Sit, kebetulan nih aku lagi suka nih soto di Bogor. Soto apa di Bogor? Soto kuning, ya kan? Aku kangen banget sama soto kuning nih. Soto kuningnya cantik, buat tahu kasih sini. Soto kuningnya cantik, menggoda, halus bukan soto kuningnya. Aku kangen banget sama soto kuning ini. Makan bareng yuk. Oke, jemput akhirnya ke Bogor, jemput makan bareng. Mulai ngobrol kan, Sit. Kamu suka sit ya? Sit, kamu suka duduk ya gitu. Sit, kamu dulu sekolah di mana? Keluarga kamu punya kokoh, punya adik. Mantan kamu berapa? Tapi biasanya kalau lebih lanjut tanya mantan dong, ya kak? Mantan lu berapa? Bukan berarti menjas, tapi mau tau doang. Oh, mantannya sedikit, berarti sekian. Oh, mantannya banyak, berarti sekiannya nggak banyak orang. Gitu setia dong, ya kan? Jangan dapet selingkuh. Setia sama banyak orang. Ngobrol. Itu biasa mulai mengenal si Siti. Ngobrol, mulai mengenal. Dan cinta itu lahir karena adanya komunikasi. Lu nggak mungkin mencintai orang yang nggak pernah berkomunikasi dengan kamu. Lu ngefans bisa, lu adore bisa, lu kagum bisa. Tapi soal cinta itu urusan lain. Cinta itu. Nah, ketika kita mulai mengenal Tuhan kita dengan baik, kita mulai mengenal kehendak Tuhan dengan baik. Tahap ketiga, ketiga. Pertama tadi apa? Memilih. Kedua, mengenal. Dan yang ketiga itu apa? Menghidupi. Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang juga kita mulai mau dekat di PDKT itu harus hidup dalam diri kita. Karena dalam diri kita ada yang dinamakan dengan kita atau saya. Dalam diri Stefanus ada Stefanus, dalam diri Indah ada Indah, dalam dirinya Vela ada Vela, Jonathan ada Jonathan, Yuni ada Yuni. Dalam diri kita masing-masing ada diri kita sendiri. Dan diri kita itu yang biasanya, itu yang diri kita itu adalah diri kita yang kadang berjalan yang sedang kehendak Tuhan. Ketika kita menghadapi sesuatu masalah, contohnya kapan ya? Dulu saya bawa mobil, diserempet, saya bego-begoin, gue masih gak puas, mobil gue tabrakin mobil dia, udah kayak James Bond. Wah, udah kayak James Bond banget asli. Itu bener-bener nggak tahu ya bisa segila itu gitu. Entah setan apa yang nggak dalam pikiran saya. Wah, jangan setan, jangan emosi. Kalian setan, kurang ajar banget ya. Wah, diserempet, udah buka jendela anjing-anjingin orang. Ini kira-kira waktu saya kuliah semester 4 kalau nggak salah, anjing-anjingin orang. Dia kira jalan, gue masih nggak senang. Gue tabrak dari belakang dari samping mobilnya, jadi mobilnya ditabrak begitu. Mobilnya miring, itu ditomang cuma 2 jalur. Dan 1 jalurnya dipakai buat berantem sama gue. Itu macetnya panjang banget loh tomang. Dan gue nggak peduli orang kenal gue atau enggak. Gue nggak peduli, gue turun, gue pakai kenakal yang besi di sini. Gue turun, gue buka jendela. Ngapain ngapain gue? Bacot tuh, itu kata-kata gue nggak lupa. Bacot tuh, gue hajar. Dia gini kan, memar semua, nangis soalnya besi. Wah, hajar terus gue mau nyari mukanya matanya paling gak. Gue kecil banget, kayak mau bunuh dia. Gue kayak mau bunuh dia. Mana yang matanya? Mata. Gue tuh ngincernya yang bikin buta nih. Wah gila. Itu emosi bener-bener udah kayak apa tahu negara api menyerang kan, kalau kata ngomong keras kayak gini nih, manusia api nih, negara manusia api. Pukul terus, spionnya begini, wah langsung patah jatuh. Itu sekali pukul spion jatuh itu karena pakai besi, lo bagiin orang karena itu. Hajar terus. Mobil gua waktu itu Honda City dulu, tabrakin bumper depannya jatuh. Gua nggak peduli, gua hajar. Terus habis itu dia kabur. Gak ada yang misahin, gak ada polisi di situ. Itu yang berdoa sama dia dan jalan macet panjang, gak ada yang klakson, semua nontonin gue. Gila gak? Untuk sekarang Instagram enggak saya dulu, enggak saya buat sekarang. Kalau dulu kayak gue di videoin deh. Ini videoin deh. Gue hajar, yang bikin saya terpukul begini. Di jalan, mobil saya kan
Itu ya, bumper depannya copot ya, jatuh. Bener-bener jatuh. Saya ngeliat, gimana nih, ngangkat sendiri berat. Gue pikir gitu, wah bego juga gue nih. Nabraknya lebih pintar gitu kan. Pas gue begitu, datang bapak satu, Mas ini saya bantuin. Itu orang baru aja gue mau orang, dia datang bantuin gue, apa minta semua. Pak, sini saya bantuin Pak, saya bantuin Pak. Gimana hati lu? Mampus gak? Lu bayanginnya ngenes banget kan? Gila, dibantuin sini Pak, saya bantuin Pak. Terus coba pasang. Jadi mobil saya jalanin ke samping parkir, sembari itunya dipegangin dia. Gila gak? Sampai ke dalam, saya minta tali ada dong satpam itu bilang, Pak, pinjam tali Pak. Kalau deketin, yang deketin siapa? Dia juga. Gue disitu pulang, nyupir kan gue pulang. Gue antara marah, malu, sedih, kesel, bangga. Ada senang juga pulang orang kan, sedikit lah ya kan. Itu di situ kondisi gue. Lu bisa bayangin gimana kan? Itu benar-benar gue dipukul Tuhan secara telak setelah gue ngumpul orang. Itu pukulan Tuhan yang telak, tapi nggak bikin gue mau marah, bikin hati gue marah. Wah, malu banget. Begitu pulang, bonyok keluar dari rumah langsung. Kenapa? Enggak, itu orang nabrak gitu. Daripada ribut, tinggal gue begitu aja kan. Enggak, tuh orang nabrak gue tuh Pak. Cek gitu kan. Nah, itulah Stephen dalam diri gue. Itu Stephen dalam diri gue. Nah, pasti dalam diri kalian ada raksasa yang besar yang mesti kalian bisa kalahkan. Ego, matre, cabul, malas, sombong. Itu raksasa dalam diri kalian yang kalau gue bisa bilang Stephen dalam diri gue terlalu besar, dan gue mesti bisa bantai Stephen dalam diri gue, dan biarlah Kristus yang menjadi hidup gue. Biarlah Kristus yang masuk ke sini. Itu berat loh. Itu berat banget loh. Terlalu lama kita hidup dengan diri kita sendiri. Jangankan menghidupi ya, bahkan memilih pun mungkin kita belum. Jangankan kita mengenal, memilih aja kita belum tentu. Kita ke gereja setiap minggu, bukan berarti kita sudah memilih Tuhan dengan benar. Kalau kita mau memilih Tuhan, berlutut setiap kali dengan Tuhan, menjalani hidup dengan rema-rema yang telah kita dengar di gereja. Sayang kita terlalu besar. Kalau orang ngomong sama kita, bro kok lu begitu sih? Pernah gak dengar orang ngomong gini? Emang gue begitu orangnya? Pernah gak dengar orang gitu? Itu orang yang egois, gak pernah mikirin perasaan Tuhan. Ketika kita digampar orang dan kita menggampar dia lagi, kita gak sadar sebenarnya Tuhan yang tergampar di situ. Tetapi ketika kita dipukul orang, kita didahin orang, dan kita tidak membalas, di situ kita tidak memudahi Tuhan. Di situ kita tidak menghukum Tuhan. Terlalu baik Tuhan buat diri kita, tapi kita yang sangat tidak baik kepada Tuhan. Yuk hidup dalam Tuhan. Kenali Tuhanmu. Kalahkan raksasa dalam dirimu. Hebat ya. Ikut Tuhan itu suatu hal yang membanggakan. Ikut Tuhan itu suatu hal yang sangat hebat. Jangan pernah sia-siain. Tadi lagi kita nyanyiin apa dah sebelum firman? Kehormatan bila yang di mana itu? Kehormatan bila coba deh. Menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Terus bila tiba saatnya muka dengan muka lagi, ku melihat wajah penebusku. Ayo berobat. Yuk berjalan dalam Tuhan. Sebuah kehormatan kita bisa berjalan dengan Tuhan. Sebuah kebanggaan ketika kita bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berkata apa?
Aku mengasihi Engkau, anakku. Itu goal terbesar kita. Lebih dari duit yang pernah kita dapatkan, lebih dari gelar yang pernah kita dapatkan. Ketika Tuhan bertemu kita dan Tuhan tersenyum dan Tuhan berkata, "Nak, aku bangga sama kamu. Kasih tahu saya apa yang lebih membanggakan daripada itu. Kasih tahu saya apa yang lebih membahagiakan daripada itu. Kalau ada, please kubur saya." Karena saya yakin itulah hal yang indah yang bisa kita dapatkan di hidup kita. Dan itu sangat bisa kita dapatkan. Itu gak mustahil. Itu dalam diri kalian masing-masing. Kalian bisa menggenap itu. Kalian bisa memiliki kesempatan untuk membanggakan Tuhan. Ayo kita banggakan Tuhan. Ayo, kita masih muda, waktu kita masih banyak. Jadilah sempurna. Mari kita berdoa. Ya Tuhanku, ya Bapa, sungguh bersyukur kami menjadi anak-Mu, Tuhan. Sungguh bangganya kami untuk dapat melayani-Mu. Tuhan, ajari kami untuk dapat mengenal Engkau dan menghidupi Engkau dalam diri kami. Walaupun kami harus berdarah-darah, Tuhan, kami harus jatuh bangun, tapi kami mau, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami semua, Bapa. Hamba berbicara sampai di sini, Tuhan. Tapi biarlah Engkau terus berbicara dalam hati mereka masing-masing. Tuntunlah kami semua setiap hari untuk dapat mengenal Engkau. Jangan pernah Engkau lepaskan kami. Bawa kami terus kepada kemuliaan-Mu. Dorong kami terus. Bahkan kalau kami boleh meminta, paksa kami Tuhan. Paksa kami untuk mengenal Engkau. Terima kasih banyak Yesus. Kami semua bersyukur dapat mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini, sore hari ini, Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih banyak Yesus. Dalam nama Yesus kita berbanyak syukur. Yang percaya katakan amin.